warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap maya pada pertemuan kali ini. Semoga kita senantiasa diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga kita bisa menyelesaikan pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua dan diberikan kemudahan dalam memahami dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengajak kehadiran kalian dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah, hari ini berarti masuk semua ya. Ya, alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi etika berjalan dalam Al-Quran dan hadis. Siapa yang sudah tahu apa itu etika? Ya, etika itu adalah tingkah laku. Ada yang lain? Ya, ada, benar sekali. Lebih tepatnya, etika adalah ilmu yang menyelidiki tentang perbuatan manusia yang baik atau yang buruk yang dilakukan manusia sejauh yang diketahui oleh akal serta pikiran manusia. Alhamdulillah, berarti kalian sedikit banyak sudah tahu ya apa itu etika. Ya, sebelum kita mulai pembahasan etika lebih lanjut, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama. Yang pertama, peserta didik mampu mempraktekkan etika dalam berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui pentingnya etika dalam berjalan. Yang ketiga, peserta didik mengetahui dalil etika dalam berjalan. Yang keempat, peserta didik mampu memahami hikmah beretika dalam berjalan. Yang kelima, peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh etika dalam berjalan. Baik, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama, yaitu pentingnya etika dalam berjalan. Baiklah anak-anak, kita memasuki pada pembahasan yang pertama, yaitu pentingnya menjaga etika dalam berjalan. Islam mengajarkan adab atau etika kepada umatnya melalui pedoman hidup umat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Di sana banyak sekali diperintahkan agar manusia itu berakhlak mulia, yaitu agar sehingga dapat mencapai derajat sebagai makhluk Allah SWT yang sebaik-baiknya. Kemudian etika atau adab itu dalam agama Islam ditata, yaitu agar manusia itu memiliki adab atau etika, sehingga bisa menjaga kesopanan, kelayakan, dan kepantasan dalam bersikap dan berperilaku. Jika semua itu sudah terbiasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terwujud atau terbentuk pribadi muslim yang dapat memberi rasa aman, nyaman, dan damai bagi lingkungan atau orang lain di sekitarnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, yaitu kita wajib berakhlak mulia atau memiliki etika yang baik, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yaitu dengan beretika dalam berjalan. Kemudian pentingnya kita memiliki etika dalam berjalan. Pentingnya etika dalam berjalan itu yaitu agar manusia dalam berjalan itu tidak sembarangan, baik cara menggerakkan kakinya maupun cara menggerakkan badannya. Cara-cara berjalan itu diatur dalam agama Islam, yaitu agar manusia itu menjadi beretika atau beradab dalam
menjalani aktivitas kesehariannya. Karena ketika kita berjalan, maka kita akan melewati jalan yang otomatis akan dilihat oleh banyak orang, sehingga kesopanan terhadap orang lain yaitu harus sangat perlu untuk diperhatikan agar terbina hubungan yang aman, nyaman, damai. Kemudian kita memasuki pembahasan yang kedua, yaitu dalil pentingnya menjaga etika dalam berjalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrati waliyutabbiru ma'allau tatsbira. Yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu. Dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran surah Al-Isra ayat 7. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surah Luqman ayat 18. Nah, makna ayat-ayat di atas yaitu kita dilarang berjalan dengan gaya kesombongan, yaitu misalnya membusungkan dada, memicingkan mata, wajah yang muram, yang suram atau tidak tenang, kemudian mulut yang tidak mau tersenyum, kemudian kaki yang dihentak-hentakkan tanpa tujuan yang jelas, atau gaya-gaya kesombongan yang lainnya. Kita juga dilarang membusungkan dada, kita juga dilarang memalingkan muka atau tidak mau melihat orang lain di depan, yang ada di depan kita atau ada di sekitar kita karena kesombongan. Sebab kesombongan adalah sifat dari setan yang menganggap orang lain seolah-olah tidak berarti. Nah, setan akan kekal di dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Baiklah anak-anak, kita memasuki pada pembahasan yang ketiga, yaitu etika berjalan dalam agama Islam. Nah, etika berjalan dalam agama Islam itu harus kita perhatikan. Beberapa etika berjalan dalam agama Islam, yaitu yang pertama, berjalan dengan tenang dan sopan. Yang kedua, badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Yang ketiga, yaitu ketika berjalan tidak gontai dan bermalas-malasan. Yang keempat, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kelima, ketika berjalan kita tidak berhenti kecuali jika ada keperluan yang mendesak. Kemudian yang keenam, tidak mendahului orang tua. Yang ketujuh, menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Yang kedelapan, tidak makan sambil berjalan. Yang kesembilan, berjalan tidak memakai satu sandal. Kemudian yang ke-10, berjalan haruslah fokus. Nah, penjelasannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berjalan dengan tenang dan sopan. Islam mengajarkan kepada kita untuk berjalan dengan tenang dan sopan. Maksudnya tenang dan sopan ini yaitu ketika kita berjalan, pandangan mata kita itu fokus, tidak jelalatan atau memandang kemana-mana. Kemudian fokus berjalan. Nah, yang kemudian ketika kita berjalan tidak terlalu cepat maupun tidak terlalu lambat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim.
siratul masyi tadhabu bahaul mu'minin, yang artinya terlalu cepat dalam berjalan dapat menghilangkan keindahan orang mukmin. Nah, jadi kita dalam berjalan itu harus tenang dan sopan. Kemudian etika yang kedua yaitu badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Maksudnya yaitu ketika kita berjalan, kemudian kita melewati orang tua atau ada orang tua di depan kita, maka kita harus menunduk sebagai cara kita untuk menghormati mereka. Nah, apabila kita tidak menemui orang tua, maka kita berjalan dengan sikap posisi tubuh yang biasa saja, dan sesekali pandangan kita menuju ke bawah atau memandang ke bawah, karena jangan sampai kita dikatakan sombong karena kita berjalan dengan posisi tubuh yang membusungkan dada dan mata yang selalu memandang ke atas. Nah, seperti itu. Dan etika yang ketiga yaitu tidak gontai dan bermalas-malasan dalam berjalan. Nah, umat Islam dianjurkan ketika berjalan itu tidak gontai, energik, dan tidak bermalas-malasan. Nah, hal ini telah diteladankan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam sebuah hadis oleh Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, Nabi SAW jika berjalan, beliau berjalan dengan energik, sehingga tidak terlihat bahwa beliau adalah orang yang malas, dan juga tidak terlihat bahwa beliau adalah orang yang lemah. Hadis riwayat Al-Baghawi. Nah, jadi umat muslim dianjurkan berjalan yaitu dengan energik, tidak loyo dan tidak gontai. Nah, kemudian etika yang keempat yaitu menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Kemudian yang kelima yaitu berjalan haruslah memiliki tujuan yang jelas. Maksudnya yaitu ketika kita berjalan kita harus memiliki tujuan yang jelas, bukan tidak memiliki tujuan. Nah, kita juga harus meniatkan perjalanan kita dengan menuju ke suatu hal yang baik. Kemudian etika berjalan yang keenam yaitu boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak. Nah, maksudnya di sini yaitu ketika kita berjalan maka kita harus fokus atau konsentrasi kepada tujuan kita. Namun ketika kita berjalan kemudian terdapat suatu keperluan yang mendesak di tengah-tengah, maka kita boleh berhenti, namun tetap sebentar saja. Kemudian contohnya yaitu misalnya ketika kita berjalan kemudian di tengah jalan kita bertemu dengan teman yang sudah lama sekali tidak berjumpa, maka kita bisa menyapa, bersalaman, kemudian bercakap-cakap sekadar menanyakan kabarnya saja. Kemudian kita bisa segera melanjutkan perjalanan kita kembali. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketujuh yaitu tidak mendahului orang tua. Maksudnya di sini yaitu ketika berjalan kita tidak boleh mendahului orang tua yang ada di depan kita kecuali dengan seizin mereka. Nah, jika kita izin karena kita tergesa-gesa misalnya, maka kita boleh mendahului mereka, namun harus dengan izin kepada mereka. Nah, kemudian yang kedelapan, berjalan tidak boleh dengan makan. Dalam Islam kita dilarang berjalan dengan makan, berjalan sambil makan, walaupun hanya makan makanan kecil. Kemudian etika yang kesembilan yaitu tidak berjalan dengan satu sandal. Maksudnya di sini yaitu Rasulullah SAW melarang kita untuk berlaku atau bertindak yang aneh dan tidak sesuai dengan kepantasan atau kelayakan. Nah, misalnya saja yaitu kita berjalan dengan hanya memakai satu sandal. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim, la yamshi ahadukum fi na'li wahidah wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'a, yang artinya janganlah seseorang di antara kalian berjalan dengan memakai satu sandal, dan hendaklah kalian memakai keduanya atau melepas keduanya. Kemudian etika yang ke-10 atau yang terakhir yaitu berjalan harus fokus. Nah, maksudnya di sini ketika kita berjalan maka fokus kita atau konsentrasi kita yaitu pada kita berjalan. Karena jika tidak, bahaya akan mudah sekali datang.
Baiklah anak-anak, kita memasuki pembahasan yang keempat, yaitu hikmah beretika dalam berjalan. Nah, setelah kita mengetahui dan mempelajari etika berjalan dalam yang diatur dalam agama Islam, maka kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu yang pertama, semakin mantap menjadi seorang muslim karena setiap masalah keseharian kita telah diatur oleh agama, sehingga menjadikan kita menjadi pribadi yang semakin santun dan beradab. Kemudian yang kedua, semakin menjadi pribadi yang teratur dan terarah dalam bersikap dan berperilaku. Kemudian yang ketiga, dapat menjauhi sifat ceroboh atau tergesa-gesa dalam beraktivitas. Kemudian yang keempat yaitu menjadikan hubungan sosial menjadi semakin nyaman, damai dan aman. Kemudian yang kelima, mewujudkan perlakuan yang lebih baik dari orang lain. Kemudian yang keenam, menjadikan kita semakin taat beragama. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7, yaitu menjadikan jiwa dan raga kita sehat. Nah, itu dia hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari etika dalam berjalan. Nah, sekarang bagaimana anak-anak? Apakah dari penjelasan tadi, pemaparan materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham? Ya, kalau memang belum ada, tidak apa-apa. Kemudian sekarang kalian buka LKS kalian pada halaman 159 bagian mari berdiskusi. Nah, di situ ada 6 soal yang akan kalian diskusikan. Nanti ibu akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok yang setiap kelompoknya terdiri dari 4 anggota. Nah, nanti tugas kalian adalah mendiskusikan soal tersebut berdasarkan kelompok kalian. Kelompok 1 akan mendiskusikan soal nomor 1, kelompok 2 soal nomor 2, dan seterusnya. Nah, nanti kalian nanti kan setiap kelompok ada 4 anggota. Kemudian kalian membagi tugas setiap anggota tersebut, yaitu ada yang menjadi pembaca diskusi 1, pembaca diskusi 2, ada yang penjawab pertanyaan, dan yang keempat ada yang pembaca kesimpulan hasil diskusi. Nah, bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham dengan penjelasan tentang tugasnya tadi? Oh iya, pertanyaannya bagus. Jadi nanti ibu yang akan membagi kelompok kalian secara acak ya. Ya, kemudian sekarang masih ada waktu 20 menit untuk kalian mulai berdiskusi bersama kelompok. Baik, selamat berdiskusi. Baiklah anak-anak, jam pelajaran kita pada hari ini sudah habis, maka kita bisa melanjutkan diskusi kita pada pertemuan minggu depan. Kemudian setelah itu minggu depan kita akan lanjut dengan presentasi per kelompok. Dan untuk kelompok yang belum bertugas, setiap kelompok memberikan satu pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi. Nah, ada yang ditanyakan atau ada yang kurang difahami? Jika tidak, maka kita akan tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Baiklah anak-anak, mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian untuk hari ini, kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.